diomongin orang yang baik dan yang nggak baik ya, jadi pikiran atau malah bisa jadi menyenangkan teman-teman ya, ini akan tergantung dari responnya kamu yang diomongin. Nah ini sih udah biasa teman-teman ya, terjadi di dunia ini. Orang kadang-kadang lihat kita seneng gitu kan, dia bisa ikutan seneng ya kan, bisa ikutan happy ataupun malah ikutan sedih ya, yang iri, yang cemburu gitu kan ya. Lihat kita bahagia bukannya ikut bahagia gitu kan ya, malah ikutan menderita gitu ya. Gimana coba ya? Orang lihat kita sedih ada yang seneng juga, ada yang sedih pula. Nah, ini macam-macam sih teman-teman ya. Ya, orang memang macam-macam sih di dunia ini gitu kan. Di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia kita baca yang baik-baik aja yuk teman-teman ya. Apa sih yang bakalan bisa kamu respon gitu ya, sesuatu hal yang happy aja ya, kata-kata orang mengenai kebaikannya kamu. Asik, apa sih yang baik-baik dari kamu? Kita lihat ya, general reading teman-teman, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan, supaya apa, supaya hasilnya pun ke hidup kalian juga jadi positif. Dan ini timeless reading ya teman-teman ya, jadi ini anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Semoga ini jadi afirmasi yang baik buat kalian semua untuk selalu berbuat baik ya dalam keadaan yang bagaimanapun ya, walaupun hidup kalian sedang tidak baik, tetaplah berbuat baik. Oke, right? Private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya teman-teman, silahkan klik di description, ada alamat email di sana ya, oraclecardindonesia@gmail.com ya, silahkan tanya-tanya seputar apa di sana ya. Term and condition berlaku ya teman-teman ya, karena setelah itu kalian akan di replay ya, ini konsultasi berbayar ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi seperti itu, dan link di sana ada link channel menuju ke channel kedua dan channel yang ketiga teman-teman ya, itu kalian tinggal klik aja di sana ya. Siapa tahu kalian membutuhkan terapi dengan musik ya, kalian bisa dengerin berulang-ulang selama 21 hari konsisten teman-teman ya. Kalaupun lebih dari 21 hari tambah bagus lagi. Oke, dengan waktu yang direkomendasikan ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya, cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, you don't need to pick a story ya, cukup dengerin aja dari depan ke belakang. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini bisa jadi afirmasi yang baik ya buat kalian semua. Oke ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I replay with a beautiful word for you. Pisces ya, buat teman-teman Pisces di readingan kali ini ya, kita bakalan baca di cerita yang pertama. Apa sih yang dikatakan orang mengenai kamu ya? Hal-hal baik yang dikatakan ya mengenai kamu, kita lihat. Oke. Kamu tuh orangnya tuh semangat banget ya. Jadi kalau misalkan compete ya, something yang competition gitu ya, sesuatu hal yang berhubungan dengan di challenge gitu kan ya, kamu tuh orang yang semangat, bukannya malah down gitu kan, orang yang benar-benar menghargai proses ya, dan selalu enjoy dalam segala hal. Mau dikasih tugas yang sulit, mau dikasih tugas yang gampang, kamu tuh orang yang bisa ngerjain segala sesuatu hal dengan enjoy ya, seperti ini. Jadi orang tuh seneng gitu loh kalau misalkan challenge kamu, ayo gini yuk gitu ya, kamu tuh bener-bener bisa explore itu dengan sangat baik gitu loh teman-teman ya. Ini ya, ini yang dilihat orang mengenai kamu. Dan kamu tuh typically orang yang bisa banget ngelihat dari sudut pandang yang luas. Jadi kalau misalkan ada apa-apa nggak gampang yang namanya keburu-buru, nggak gampang gerusa-gerusu gitu loh teman-teman ya, bisa tenang dulu, bisa mikir, lalu bisa mengerjakan hal tersebut dengan enjoy gitu aja ya. Nah, kenapa mereka membicarakan kebaikan kamu? Apa sih yang terjadi atau apa sih yang sudah kamu lakukan ya sehingga jadi perbincangan ini teman-teman ya. Wow, oke. Kamu tuh orang yang cukup misterius teman-teman ya, orang yang cukup misterius ya. Orang tuh nggak akan pernah tahu dalamnya hati kamu tuh kayak gimana gitu ya. Jadi berusaha mau kepo aja gitu kan ya, berusaha mau tahu, berusaha kenal ya. Karena ngelihat perubahan kamu tuh cukup banyak banget gitu kan ya. Masa sih dia tuh nggak pernah yang namanya mengalami pengalaman yang kayak begini. Jadi kekepoannya mereka gitu loh tentang kamu teman-teman ya, kepingin ngerti, kepingin tahu itu perubahannya kamu tuh seperti apa, kayak gimana ya, seperti itu. Nah, apakah mereka tulus ya, atau apakah mereka itu punya motif? Kita lihat ya.
Kalau dibilang mereka tulus, ya beberapa berharap gitu kan ya, punya impian bersama dengan kamu, pingin kenal kamu lebih jauh gitu kan. Tapi lebih ke kayak ngelihat bahwa kamu tuh orang dengan potensi masa depan yang cukup bagus gitu loh teman-teman ya. Jadi ada tujuannya dari mereka mendekati ya. Tapi sayangnya mungkin kamu tuh memang benar-benar terlalu introvert gitu ya. Jadi bener-bener kayak mengundang misteri gitu ya buat beberapa orang mau kenal ya, seperti itu. Nah, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Kita lihat. Lebih ke ngambil jarak sih ya teman-teman, yang ngambil jarak di antara lingkungan ya, atau orang-orang yang memang benar-benar kamu nilai toksik ya mendingan gak usah gitu ya, daripada itu nanti yang bisa mengganggu ya masalah-masalah yang berkaitan dengan relationship. Karena sekepo itu gitu loh ya mereka sama hidupnya kamu teman-teman ya. Jadi ya sudah gitu, daripada nanti terganggu ya orang yang kamu sayang, ataupun kalaupun kamu sekarang ini masih belum punya hubungan atau relationship dengan siapa-siapa ya bagus, mendingan sekarang aja dikasih jarak gitu ya, supaya apa, supaya nanti pun tidak berlanjut ke kekepoan gitu ya, yang membuat pada akhirnya ya jadi nggak enakan gitu ya. Kan jauh lebih baik seperti itu sih teman-teman ya, ambil jarak yang tepat ya, sehingga tidak yang namanya membuat ya hidup kamu secara pribadi itu, secara privacy itu tercampur-campur ya, seperti itu. Oke. Right, ini cerita yang pertama teman-teman ya buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang keberapa nih? Yang kedua ya, yang kedua. Oke. Bentar ya, shufflingnya agak lama dikit. Wait. Kayak apa sih yang dikatakan orang mengenai kamu teman-teman ya, apa? Oke, yang dikatakan ya, kamu tuh orangnya tuh berani ya, orang yang cukup nekat ya, orang yang selalu enjoy gitu kan dengan segala macam pilihan-pilihan hidup yang sudah kamu pilih dalam hidup, dan memang benar orang yang rela berkorban ya. Artinya orang yang mau menerima resiko gitu loh teman-teman. Misalkan kayak gini, oke, aku mau kerja di sini gitu kan, walaupun mungkin kamu harus pergi, walaupun mungkin kamu harus menempuh jarak yang sangat luar biasa, tapi kamu tuh jabanin gitu loh, bener-bener ya udah ayo sok gitu loh. Orangnya bener-bener asik ya, seperti itu. Jadi ya buat mereka ya seperti itu ngelihatnya gitu, orang yang asik banget dan orang yang bisa ngeblend ya, tapi berani gitu loh, berani, dan orang yang selalu nggak pernah takut dengan tantangan hidup ya, seperti itu. Oke ya, kita lihat ya kenapa mereka membicarakan kebaikan kamu di belakangnya kamu, atau hal yang terjadi itu apa sih sehingga tuh mereka tuh bicara gitu loh tentang kamu apa. Ekspresinya mereka ya teman-teman ya, ekspresinya mereka karena ngelihat kamu tuh emang orangnya tuh bener-bener se-enjoy itu gitu loh, bener-bener yang go with the flow, dan kepingin banget gimana sih caranya bisa bebas kayak kamu ya, nggak maksudnya ya mikir sih tapi nggak kepikiran gitu loh, yang bener-bener sama hidup tuh bener-bener go with the flow, pakai banget gitu. Jadi banyak sih yang kepingin gitu loh, yang kepingin tahu tips and trick gitu, padahal mereka nggak tahu aja dalamnya hati kayak kamu tuh kayak gimana ya. Mereka tulus gak sih teman-teman ya, atau mereka itu punya motif sebenarnya ya, kita lihat. Beberapa pasti punya motif gitu ya untuk bisa deketin kamu, untuk bisa tahu banget mengenai kamu tuh seperti apa ya, tentang diri kamu yang sebenarnya tuh kayak gimana ya. Beberapa pula ada yang patah hati ya sama kamu juga ada gitu kan ya. Ada teman-teman, tapi beberapa pula ada ya cerita-cerita yang merasa terkhianati itu sama kamu. Dia mah nggak gitu-gitu banget gitu, ada yang kayak begitu gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ya motifnya ini macam-macam teman-teman ya, macam-macam. Ada yang tulus, ada gitu kan, ada pasti, tapi sedikit. Kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Apa sih yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya, kita lihat di sini ada apa ya.
Ya berusaha memahami sih teman-teman ya. Jadi kadang-kadang tuh kayak gini ya, orang tuh bicara gitu kan tapi nggak ngerti apa yang mereka bicarakan. Mereka hanya melihat dari covernya aja, atau sepanjang mereka tahu seperti itu ya udah seperti itu. Padahal mereka nggak ngerti juga yang sebenarnya itu kayak gimana. Ya udah gitu loh ya. Ada yang namanya jembatan sendiri-sendiri gitu kan, dimana mungkin kita terpisah jalan tapi masih bisa melihat dari jauh ya. Jadi orang-orang seperti itu dijadikan motivasi lah yang baik gitu kan. Jangan sampai ini membuat satu ketakutan ya, yang membuat kamu jadi menuju ke arah ketidakpastian gitu ya. Jangan teman-teman, ya udah komit aja sama apa yang memang kamu ingin komitkan. Setidaknya langkah kamu tuh nggak terjegal karena omongan-omongan orang tersebut dan membuat kamu terpengaruh gitu ya. Seperti itu sih teman-teman, right? Ini cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Kita lihat ceritanya kamu yang ketiga ini seperti apa ya. Apa sih yang dikatakan orang mengenai kamu teman-teman ya? Apa yang dikatakan orang mengenai kamu? Oke. Kamu tuh orangnya setia banget, banget, padahal udah disakitinya luar biasa gitu kan ya, udah dimainin juga, dikhianati dan sebagainya gitu kan, tapi masih aja gitu loh ya, masih aja baik, masih aja menanti, masih begitulah gitu teman-teman. Jadi orang itu kayak gemes gitu ya, tapi ngomonginnya kamu bagus gitu loh, artinya gini, padahal pekerjaannya bagus ya, keuangan juga bagus. Jadi apa dong yang bikin ibaratnya dia dikhianati dan sebagainya. Jadi mereka itu berusaha ngomongin kayak gitu loh teman-teman ya, kebaikannya kamu, sehingga ya mereka heran aja gitu loh, sesetia itu padahal udah diperlakukan kayak begitu gitu ya. Nah, kita lihat kenapa mereka membicarakan kebaikan kamu teman-teman ya di belakang kamu, atau justru di depan juga ya teman-teman ya. Kita lihat di sini kenapa sih ya. Ya kalau misalkan dilihat di sini ya karena itu tadi gitu ya, ada pengkhianatan, lalu kamu fokusnya justru di kerjaan, kerja aja terus gitu kan. Ya berbeda banget gitu ya, mereka melihat kamu tuh semacam sesuatu hal yang unik gitu ya, seseorang yang unik ya. Orang kalau misalkan dikhianati atau kayak gimana, kehilangan cinta dan sebagainya dan diperlakukan nggak adil tuh pasti yang namanya ada perasaan kayak gimana dan bla 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 bla. Tapi kamu tuh bisa yang namanya ya sudah gitu loh, yang sudah terjadi ya sudah, kamu justru fokus ke apa yang bisa kamu kerjakan pada saat ini ya. Mereka heran aja gitu. Nah kita lihat mereka tuh tulus gak sih atau punya motif sama kamu ya. Mereka tulus apa enggak ya, punya motif apakah sama kamu ya. Mereka itu hanya mengekspresikan apa yang mereka ingin ungkapkan teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat di sini ya, itu justru ke arah-arah yang positif kok omongannya mereka teman-teman ya. Bener-bener yang lihat kamu keren banget ya, masih bisa loh kerja, masih bisa loh berkarya, masih bisa loh menghasilkan satu karya yang sangat luar biasa dalam keadaan yang tidak biasa gitu ya. Ini ungkapan kekagumannya mereka sih sama kamu ya. Nah, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Kita lihat di sini. Apa sih? Ada home, ada brave ya. Ada juga karmic di sini. Kalau dilihat sih, yang mesti dilakukan ya bikin nyaman dirinya kamu gitu kan ya. Lakukan hal yang bisa dilakukan, pastinya seperti itu. Dan juga jangan takut bahwa apa yang kamu lakukan selagi itu baik, pasti nanti hasilnya juga akan menuai hal-hal baik ya, seperti itu. Dan ya teman-teman, kalau misalkan dilihat di sini ya, bukan kita yang akan membalas perbuatan gak baiknya orang gitu, tapi biarkan alam semesta yang memang sesuai dengan porsinya. Karena menurut kita jahat ya, menurut kita gak baik, belum tentu loh menurut alam semesta itu gak baik teman-teman ya. Ada alasan, ada apa dan sebagainya, itu juga jadi bahan pertimbangan. Jadi don't ever judge the book from its cover, apalagi covernya itu kamu yang buat gitu ya. Seperti itu. Oke ya teman-teman ya, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya, yang ketiga buat kalian semua. Semoga untuk kalian yang sedang mengalami cerita 1, 2, dan 3 teman-teman ya, di keadaan yang sedang tidak baik-baik aja, tetap memilih
untuk melakukan hal yang baik ya, tetap memilih jalan yang baik ya, sesusah apapun atau sesulit apapun keadaannya kalian. Alright, ya tetap semangat, ditemani sama Oracle Card Indonesia. Teman-teman, kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.